Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok manajemen sistem informasi dengan materi industri retail. Di sini kami akan memaparkan sebuah materi yang berkaitan dengan industri retail. Baik, selanjutnya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok dari kami. Yang pertama ada Imron Darajati, yang kedua ada Adinda Atwa Nisrina Hanan, yang ketiga ada Anissa Amalia Fazatur, yang keempat ada Rizky Angga Saputra, yang kelima ada Razan Suher, yang keenam saya sendiri Adan Pramudia. Baik, saya lanjut ke slide yang pertama. Mengapa website CRM itu penting untuk industri retail? Yang pertama, CRM itu penting di industri retail dikarenakan bisa mengelola data pelanggan dari berbagai ranah digital, web, dan media sosial. Yang kedua, bisa diakses kapan saja dan dari mana saja via browser. Dan yang ketiga, mudah diintegrasikan dengan e-commerce dan sistem inventaris. Baik, saya akan lanjut ke slide selanjutnya. Berikut 3 CRM untuk industri retail. Yang pertama itu ada Shopify CRM, yang dimana fokusnya itu retail atau reseller online, yang dimana terdiri dari UMKM, toko fashion, dan aksesori. Dan ada beberapa akses, yaitu web based dan tidak perlu instalasi ulang. Dan yang ketiga ada integrasi, yang dimana penggabungan kuat dengan e-commerce dan media sosial. Kelebihan dari Shopify CRM ini, satu, data pelanggan itu otomatis tercatat saat transaksi. Dan yang kedua, dashboard itu fleksibel dan mudah digunakan. Dan yang kedua, itu ada Zoho CRM, yang dimana fokusnya itu retail menengah sampai yang besar, multi kanal seperti email, telepon, dan media sosial. Dan aksesnya 100% dari browser dan cocok untuk tim remote. Yang ketiga ada fitur lengkap penjualan seperti penjualan, pemasaran, layanan pelangganan. Kelebihannya sendiri itu workflow bisa di custom dan diberikan dukungan seperti API dan SDK untuk integrasi keberlanjutan. Baik, di slide selanjutnya itu ada Lightspeed Retail. Ini adalah gabungan dari POS dan CRM. Fokusnya sendiri itu sebagai retail fisik seperti toko makanan, butik, dan lain-lain. Platformnya itu POS berbasis iPad dan web. Dan manajemennya sendiri itu inventaris dan profil pelanggan itu secara real time. Kelebihannya sendiri itu integrasi toko fisik dan online. Integrasi yang dimaksud di sini itu penggabungan toko fisik dan online. Dan yang terakhir itu Lightspeed Retail ini cocok sekali untuk digunakan di strategi loyalitas pelanggan. Baik, untuk slide selanjutnya akan teman saya yang menjelaskan. Oke, selanjutnya saya izin melanjutkan. Di sini ada Zoho CRM atau Webbase. Jadi di Zoho CRM ini adalah sistem CRM berbasis web yang cocok untuk bisnis retail skala menengah hingga besar, dengan banyak kanal komunikasi seperti email, telepon, dan media sosial. Sistem ini memiliki fitur lengkap untuk penjualan pemasaran dan layanan pelanggan, serta mendukung kustomisasi alur kerja dan laporan. Lalu untuk keunggulan dari Zoho CRM yaitu antara lain adalah memberikan kemudahan akses melalui browser dan integrasi dengan berbagai aplikasi. Dari sisi keamanan, Zoho menggunakan enkripsi tingkat tinggi, autentikasi two factor, dan sudah sesuai dengan GDPR. Zoho juga dikenal karena komitmennya terhadap privasi dengan kebijakan tidak menjual data dan kepemilikan data tetap di tangan pengguna. Kekurangannya antarmuka tampak kuno dan perlu waktu belajar untuk menguasai semua fitur. Oke, untuk selanjutnya adalah Lightspeed atau integrasi POS dan CRM. Lightspeed sendiri adalah sistem berbasis web yang menggabungkan point of sale atau POS dengan fitur CRM. Dirancang khusus untuk bisnis retail fisik seperti toko mainan, butik, dan waralaba. Sistem ini sangat cocok untuk retail yang ingin mengintegrasikan penjualan di toko dengan data pelanggan secara real time.
Untuk kelebihannya yaitu yang pertama, POS mudah digunakan, terutama di iPad. Kemudian manajemen inventory yang sangat kuat, sinkronisasi data toko fisik dan online, cocok untuk program loyalitas dan upselling. Untuk kekurangan sendiri yaitu fitur CRM tidak sedalam Zoho. Kemudian sistemnya bisa mahal dan agak rumit untuk UMKM. Kemudian layanannya pelanggan kadang lambat. Untuk keamanannya standar PCI atau firewall dan kontrol akses database. Oke, selanjutnya di sini ada perbandingan tabel. Bisa dilihat dari target pengguna, usability, fitur utama, dan business support, keamanan data, dan etika penerima dari seperti Shopify CRM, Zoho CRM, dan Lightspeed Retail. Next. Nah, ini ada keunggulan dari masing-masing, seperti ada Shopify CRM, di mana sangat simpel atau mudah digunakan dan cepat diintegrasikan dengan toko online, dan cocok untuk pemula e-commerce yang ingin optimalisasi dasar manajemen pesanan, serta pemesanan email tanpa proses rumit. Nah, di sini ada keunggulan masing-masing. Dari Zoho CRM sendiri itu menawarkan fitur paling lengkap, mulai dari otomatisasi penjualan, pemasaran, hingga analitik yang canggih. Kemudian, mereka juga fleksibel dan scalable. Ini cocok untuk bisnis yang ingin berkembang. Kemudian, komitmen yang kuat terhadap etika data, yaitu dengan tidak menjual data pelanggan dan punya pusat transparansi atau trust center. Nah, selanjutnya di sini sendiri ada Lightspeed, itu solusi kuat untuk manajemen toko fisik, terutama dalam hal pos, inventaris, dan pengelolaan transaksi di toko tersebut. Kemudian, dia sendiri mudah untuk digunakan oleh kasir dan staf toko karena dapat mendukung operasional retail secara efisien. Lanjut, di rekomendasi akhir, Zoho CRM ini adalah pilihan yang terbaik dari semuanya. Dia itu menyediakan fitur yang paling lengkap di kelasnya, jadi dari otomatisasi penjualan, pemasaran, hingga analitik dan integritas lintas platformnya. Lalu dia juga fleksibel dan scalable dan mudah menyesuaikan dengan pertumbuhan bisnis. Lalu komitmen itu juga kuat terhadap privasi dan keamanan data-data pelanggan, dan itu gak dijual datanya karena memiliki trust center. Lalu juga mendukung pengambilan keputusan yang berbasis seperti data dengan laporan dan dashboardnya analitik yang mendalam. Lalu di penutup ini, website CRM ini sangat membantu industri retail untuk yang pertama, menyusun strategi pemasaran yang telah terarah dan efektif berdasarkan data pelanggan yang terpusat dan teranalisis dengan baik. Yang kedua, memberikan pengalaman pelanggan yang personal, mulai dari rekomendasi produk, promosi khusus, hingga layanan jual yang sangat responsif. Yang ketiga itu menjaga keamanan data pelanggan dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi seperti GDPR, PCI, dan standar keamanan lainnya. Lalu dengan cara ini, bisnis retail itu bisa dapat meningkatkan efisiensi operasional dan memperkuat loyalitas pelanggan dan mengambil keputusan strategis yang sangat tepat. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini adalah tampilan dashboard awal dari website Shopify. Di website Shopify ini ada berbagai menu seperti home, order, produk, customer, marketing, diskon, konten, market, analistik, dan lain sebagainya. Di menu home sendiri itu ada tampilan di mana tampilannya ini menampilkan produk yang kita jual, seperti ini contohnya ada gelas, ada kursi, ada sepatu, seperti itu.
Kemudian di menu order ini nanti tampilannya orderan yang diterima dari customer. Jadi nanti akan muncul di sini gitu. Nah, di menu produk ini nanti akan menampilkan produk-produk yang kita jual seperti itu. Dan di menu customer ini terdapat customer yang telah membeli produk kita, jadi nanti akan muncul di sini juga. Dan di menu marketing ini nanti ada ada grafik, di mana grafik ini bisa melihat total penjualan kita, bisa melihat jumlah order yang lagi diproses atau yang lagi dikirim seperti itu. Kemudian di menu diskon ini kita bisa membuat diskon kepada pelanggan. Jadi jika kita ada diskon, pengen menambahkan diskon di situ. Dan di menu konten ini bisa menambahkan konten untuk produk kita seperti ada video promosi atau campaign-campaign mungkin seperti itu. Dan di market ini kita bisa istilahnya men-setting lah. Misal ini kita mau buat market di Indonesia, statusnya aktif. Nah, jadi seperti itu. Kemudian di analitik ini ya bisa melihat jumlah pendapatan kita, jumlah order setiap produknya, kemudian jumlah customer yang telah merating dari produk kita, seperti itu. Jadi untuk tampilan seperti itu saja dari website Shopify. Sekian, terima kasih.